Yo semuanya, baru aja ada informasi bocoran yang cukup besar mengenai Nvidia RTX 3080 Ti. Jadi, bocoran ini datang dari sebuah channel YouTube yang bernama Moore's Law is Dead. Kalau lo belum pernah nonton, gue sangat merekomendasikan untuk nonton video lengkapnya, dan gue bakal share linknya di deskripsi video gue. Jujur, gue belum pernah nonton orang ini sebelumnya. Jadi gue nggak bisa sepenuhnya menjamin kredibilitas dari orang ini, yang mana menurut gue kita harus menanggapi informasi ini dengan bijak. Meski begitu, ini orang sepertinya cukup yakin dengan spesifikasi yang disebutkan, dan bisa dibilang cukup detail dan meyakinkan bagi gue. Oke, langsung aja kita bahas, let's go! Jadi, di video ini dia memberikan sebuah spekulasi bahwa 3080 Ti bakal memiliki 5376 CUDA cores, yang mana 24% lebih banyak jika dibandingkan dengan RTX 2080 Ti. Tapi, dari video tersebut juga gue nggak bisa yakin bahwa 100% akurat, karena dia juga menginfokan bahwa nggak ada cara untuk mengetahui jumlah pasti dari CUDA core-nya. Meski begitu, ini orang cukup yakin bahwa angka ini adalah jumlah yang akan diberikan oleh Nvidia. Meski kalau opini gue pribadi, akan ada kemungkinan bahwa akan ada cut down untuk angka ini. Dikarenakan bakal aneh banget kalau misalkan Nvidia memberikan angka lonjakan yang begitu besar untuk jumlah CUDA core-nya. Dan gue juga bisa bilang kalau spek yang kita lihat di sini lebih mirip dengan kelas Titan GPU. Jadi, menurut tebakan gue, mungkin Nvidia akan memberikan di angka sekitar 5120 CUDA cores. 5120 CUDA core muncul bukan karena ini sekedar angka cantik ya, tapi memang mereka pernah ngasih angka ini sebelumnya. Tapi ya ini menurut perkiraan gue aja dan bisa aja salah. Untuk boost clock, dia menyatakan bahwa GPU ini bisa mencapai angka up to 2,2 GHz boost clock, dan itu angka peningkatan yang cukup besar, dan bahwa 22% lebih tinggi dari 2080 Ti. Untuk 2080 Ti sendiri dikatakan bahwa dapat di boost di sekitar 1600 MHz, kalau nggak salah untuk officialnya. Tapi pada real world-nya atau kenyataan, kartu ini bisa di boost sampai 1800 MHz. Jadi, gue mengira kita bakal ngadepin situasi yang sama di sini, yang mana kartu ini mungkin bakal bisa di boost lebih dari 2,2 GHz. Lanjut ke memori sistemnya. Dia menginfokan bahwa kartu ini akan memiliki 18 GB per second, yang mana akan mencapai 864 GB per second untuk memori bandwidth-nya. Kalau misal lo hitung angka tersebut, itu artinya bahwa kartu ini akan memiliki 384 bit boost, dan meski sangat mungkin bahwa 3080 Ti akan memiliki 384 bit boost secara penuh, gue merasa bahwa mungkin angka ini akan diturunkan lagi. Dan mungkin mereka akan kasih kita 352 bit boost kayak yang kita lihat di 2080 Ti. Itu artinya, alih-alih mendapatkan 864 GB per second bandwidth yang merupakan 40% bandwidth lebih tinggi dari 2080 Ti, gue rasa kita akan dapetin sesuatu di sekitar 792 GB per second. Karena kalau misal lo coba hitung, 18 GB per second dikali 352 bit boost dibagi 8, lo akan dapet angka 792 GB per second. Dan meski itu hanya 29% lebih tinggi untuk bandwidth-nya, kartu ini udah jelas lebih cepat dari 2080 Ti. Oke, lanjut lagi. Berdasarkan bocoran yang diberikan di channel yang gue sebut di awal tadi, 3080 Ti juga akan memberikan RT Core yang ditingkatkan. Gue akan bahas lebih dalam mengenai hal tersebut nanti pada saat gue membahas performa. Tapi perlu kalian catat bahwa RT Core ini akan memberikan performa yang lebih baik untuk ray tracing dibandingkan sebelumnya. Dan yang terakhir mengenai bocoran spek yang ingin gue sampaikan adalah mengenai Tensor Cores yang ada pada kartu yang akan dirilis oleh Nvidia ini. Jadi untuk Tensor Core pada upcoming GPU ini akan memiliki kemampuan untuk melakukan semacam memory compression, yang mana akan memungkinkan sebuah kartu yang misalnya memiliki 6 GB VRAM menjadi seolah-olah kartu itu memiliki 12 atau 16 GB VRAM, dan mengurangi performance hit yang akan kalian lihat dengan melampaui VRAM yang ada pada GPU tersebut. Jadi teknisnya, entah gimana caranya kartu ini bisa mengompres memori sehingga akan memungkinkan lo untuk memasukkan lebih banyak tekstur dan lebih banyak data pada memori yang lebih kecil. Meski begitu, seharusnya ini hanya membutuhkan small cost pada performance. Dan siapa tahu ini bakal memberikan dampak yang lumayan buat kualitas game yang lo mainin. Yang mana kita tinggal lihat aja sih sebenarnya apakah ini benar apa enggak. Oh ya, satu hal lagi gue hampir kelupaan. Kartu ini memiliki cooler yang baru yaitu menggunakan triple fan. Ini berdasarkan bocoran yang diinfokan oleh channel tersebut, dan ini
ditujukan untuk memberikan sebuah temperatur yang lebih dingin. Jadi ini bisa dibilang ya menjadi kabar baik. Oke, sekarang lanjut ngomongin soal perform. Dan ini yang menurut gue membuat hal ini menjadi semakin menarik. Seperti yang tadi udah gue bilang, bahwa kemungkinan RT Core dari kartu terbaru dari Nvidia ini bakal lebih cepat. Dan ternyata RT Core ini akan 4 kali lebih cepat untuk intersection processing. Jujur, gue bukanlah orang yang paham banget atau expert mengenai RT Core ini. Jadi gue nggak bisa kasih tahu apakah performa intersection ini berkaitan dengan total keseluruhan kinerja RT Core secara umum. Tapi yang bisa gue katakan di sini adalah bahwa RT performance secara overall akan jauh lebih tinggi. Jadi apakah itu 4 kali lebih cepat pada ray tracing? Mungkin iya, mungkin nggak. Nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa menunggu sampai kartu ini benar-benar keluar. Tapi dari seluruh rumor yang gue tahu, ray tracing perform seenggaknya diharapkan 2 kali lebih cepat. Dan kalau misalnya nyatanya adalah 4 kali lebih cepat, tentu hal ini bakal jadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sekarang kita coba ngomong lebih jauh lagi soal ray tracing performance. Kita tahu bahwa kartu semacam 2080 Ti dapat menghandle ray tracing secara oke dan optimized games kayak Minecraft, Control, dan Quake RTX. Meski begitu, masih banyak game lain yang terlihat belum bisa ditangani dengan baik. Faktanya, banyak developer dari game ini harus memilih cuy. Apakah mereka ingin menargetkan reflection, atau global illumination, atau shadows? Kayak yang kita lihat pada beberapa judul game misalnya seperti Metro Exodus dan Tomb Raider, yang mana mereka harus memilih salah satu aja. Hal ini dikarenakan mereka nggak bisa lakuin itu semua, yang mana disebabkan oleh performa dari kartu ini nggak bisa ngejar fitur yang coba diberikan oleh si developer ini. Berdasarkan bocoran ini, seenggaknya hal tersebut bakal berubah. Yang mana katanya kartu yang akan datang ini bakal bisa menghandle global illumination, shadows, dan reflection secara bersamaan dengan kebutuhan performa yang lebih rendah. Bahkan, udah ada benchmark untuk game seperti Minecraft RTX yang udah terbukti running 4-5 kali lebih cepat. Jadi, hal ini tentu benar-benar sangat mengesankan bagi gue. Karena, meskipun misal saat ini kalian menggunakan kartu RTX 2060, meski udah pakai DLSS 2.0, hal ini masih bisa dibilang cukup ngos-ngosan dan bahkan pada 1080p atau 720p, game ini terasa masih belum maksimal. Lanjut lagi. Kalau misal kita ngomongin soal traditional performance, secara rata-rata untuk 3080 Ti ini bakal bisa dibilang 50% lebih cepat dari 2080 Ti. Dan ini selisih yang cukup tinggi bro. 50% lebih cepat dari 2080 Ti. Wow. Dan kalau kita ngomongin worst case scenario aja, buat game-game yang nggak teroptimasi dengan baik, masih akan memiliki selisih angka sekitar 40%. Dan untuk game yang teroptimasi dengan baik, untuk arsitektur ini, bisa sampai mencapai selisih 70% lebih cepat, dan itu angka gede banget selisihnya. Angka 70% itu muncul dari beberapa hal, seperti misalnya implementasi DLSS, atau game ray tracing. Gua nggak terlalu tahu. Tapi kalau 50% atau oke lah 40% lebih cepat, merupakan benchmark yang terlihat sekarang, itu bakal jadi sesuatu yang luar biasa. Meski begitu, kekaguman gue bakal sirna, misal kartu ini masih dibanderol dengan harga yang membuat dompet gue meriang. Karena let's say, ini kartu dijual dengan harga 20 jutaan. 20 juta itu apa gitu? Maksud gue nggak sedikit bro. 20 juta cuma buat kartu grafis itu rada gimana kalau menurut gue. Nah, menurut gue ini merupakan sebuah PR buat Nvidia juga untuk memberikan kartu grafis dengan harga yang lebih ramah atau manusiawi. Karena mereka harus bersaing juga dengan RDNA 2 dari AMD. Oke, sekarang poin terakhir soal bocoran ini adalah mengenai performa yang menurut channel ini, which is si Moore's Law is Dead, bahwa dia mengatakan bakal ada 10% peningkatan IPC. Hal ini berdasarkan informasi bahwa L2 CAS-nya akan digandakan. Lalu, apakah beneran bakal ada 10% peningkatan IPC? Gak ada yang tahu juga. Biasanya cukup jarang untuk melihat IPC lebih tinggi ketika Nvidia pindah ke node baru, seperti ketika mereka pindah dari 28 ke 40 nanometer, yang benar-benar bukan perubahan besar dalam IPC. Tapi possible sih. Dan mungkin gue akan terkejut misal hal itu terjadi. Tapi ya memang possible. Ya kita tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Dan sekarang gue akan bicara soal tanggal rilisnya. Well, karena ini semua spekulasi dan dikarenakan melihat dari GTC yang baru aja di-upload oleh Nvidia kemarin tanggal 14 Mei, gue masih berharap bahwa kartu ini akan dirilis mungkin akhir tahun ini. Pada acara GTC tersebut, masih belum ada pembahasan mengenai kartu grafis ini. Tapi Nvidia lebih banyak membahas mengenai Omniverse, AI, data center GPU base yang dibuat di atas Nvidia Ampere, dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai Ampere ini menjadi sebuah clue yang mana berarti bahwa arsitektur Ampere ini tuh memang nyata adanya. Meski begitu,
Moore's Law is Dead mengatakan bahwa RTX 3000 untuk gamer akan rilis di sekitaran bulan September tahun ini. Ya, meski bisa dibilang AMD juga dikabarkan akan rilis RDNA 2 mereka di bulan-bulan yang sama. Bener apa nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi nggak ada salahnya berharap dong, dan kita tinggal lihat aja sih ke depannya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan saat ini. Kalau misalnya ada informasi dari gue yang terlewat dari video Moore's Law is Dead, atau kalian tahu informasi lain mengenai hal ini, kalian boleh banget buat share di kolom komentar supaya gue tahu dan teman-teman yang lain juga bisa tahu. Bagi kalian yang ingin tahu perkembangan mengenai informasi ini, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa tahu misal gue ada upload informasi baru ke depannya. Oke, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. See you later. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.